Halo sahabat, selamat datang kembali di channel Berkapedia. Pada kesempatan kali ini kami akan membagikan video tentang pembesaran ikan nila di kolam tanah sampai panen. Tapi sebelum lanjut mohon dukung channel ini dengan cara tekan like, subscribe dan share, supaya Anda tidak ketinggalan info-info yang lain. Usaha pembesaran nila dapat dilakukan pada dataran rendah sampai agak tinggi, sampai dengan 500 meter dari permukaan laut. Sumber air tersedia sepanjang tahun dengan kualitas air tidak terlalu keruh dan tidak tercemar bahan-bahan kimia beracun, dan minyak limbah pabrik. Kedalaman air minimal 5 meter dari dasar jaring pada saat surut terendah, kekuatan arus 20-40 cm per detik. Persyaratan kualitas air untuk pembesaran ikan nila adalah pH air antara 6,5-8,6, suhu air berkisar antara 25-30 derajat Celcius. Oksigen terlarut lebih dari 5 mg per liter, kadar garam air 0-28 ppt, dan amoniak kurang dari 0,02 ppm. Berikut persyaratan lokasi pemeliharaan pada kolam tanah atau tambak. Tanah yang baik untuk kolam pemeliharaan adalah jenis tanah liat, lempung, tidak berporos. Jenis tanah tersebut dapat menahan massa air yang besar dan tidak bocor sehingga dapat dibuat pematang dinding kolam. Kemiringan tanah yang baik untuk pembuatan kolam berkisar antara 3-5% untuk memudahkan pengairan kolam secara gravitasi. Kualitas air untuk pemeliharaan ikan nila harus bersih, tidak terlalu keruh, dan tidak tercemar bahan-bahan kimia beracun, dan minyak limbah pabrik. Air yang kaya plankton dapat berwarna hijau kekuningan dan hijau kecoklatan karena banyak mengandung diatomae. Tingkat kecerahan air dapat diukur dengan alat yang disebut piring Secchi atau Secchi dish. Pada kolam tanah dan tambak, angka kecerahan yang baik antara 20-30 cm. Debit air untuk kolam air tenang 8-15 liter per detik. Sobat Berkapedia, setidaknya 2 minggu sebelum dipergunakan, kolam harus dipersiapkan dengan baik. Dasar kolam dikeringkan, dijemur beberapa hari, dibersihkan dari rerumputan, dicangkul dan diratakan. Tanggul dan pintu air diperbaiki jangan sampai terjadi kebocoran, saluran air diperbaiki agar pasokan air menjadi lancar. Saringan dipasang pada pintu pemasukan maupun pengeluaran air. Tanah dasar dikapur untuk memperbaiki pH tanah dan memberantas hama. Untuk itu, dapat digunakan kapur tohor sebanyak 100-300 kg per hektar atau kapur pertanian dengan dosis 500-1000 kg per hektar. Setelah itu, pupuk kandang ditabur dan diaduk dengan tanah dasar kolam, dengan dosis 1-2 ton per hektar. Dapat juga pupuk kandang dionggokkan di depan pintu air pemasukan, agar bila air dimasukkan, maka dapat tersebar secara merata. Setelah semuanya siap, kolam diairi. Mula-mula sedalam 5-10 cm dan dibiarkan 2-3 hari agar terjadi mineralisasi tanah dasar kolam. Lalu tambahkan air lagi sampai kedalaman 75-100 cm. Kolam siap untuk ditebari bibit ikan hasil pendederan jika fitoplankton telah terlihat tumbuh dengan baik. Sobat Berkapedia, fitoplankton yang tumbuh dengan baik ditandai dengan perubahan warna air kolam menjadi kuning kehijauan. Jika diperhatikan, pada dasar kolam juga mulai banyak terdapat organisme renik yang berupa kutu air, jentik-jentik serangga, cacing, anak-anak siput dan sebagainya. Selama pemeliharaan ikan, ketinggian air kolam diatur sedalam 75-100 cm. Pemupukan susulan harus dilakukan 2 minggu sekali, yaitu pada saat makanan alami sudah mulai habis. Pupuk susulan menggunakan pupuk organik sebanyak 500 kg per hektar. Pupuk itu dibagi menjadi 4 dan masing-masing dimasukkan ke dalam karung. 2 buah di kiri dan 2 buah di sisi kanan aliran air masuk.
Dapat pula ditambahkan beberapa karung kecil yang diletakkan di sudut-sudut kolam. Urea dan TSP masing-masing sebanyak 30 kg per hektar diletakkan di dalam kantong plastik yang diberi lubang-lubang kecil agar pupuk dapat larut sedikit demi sedikit. Kantong pupuk tersebut digantungkan sebatang bambu yang dipancangkan di dasar kolam. Posisi terendam tetapi tidak sampai ke dasar kolam. Pada sistem pemeliharaan intensif atau teknologi maju, pemeliharaan dapat dilakukan di kolam atau tambak air payau dan pengairan yang baik. Pergantian air dapat dilakukan sesering mungkin sesuai dengan tingkat kepadatan ikan. Volume air yang diganti setiap hari sebanyak 20% atau bahkan lebih. Pada usaha intensif, benih nila yang dipelihara harus tunggal kelamin, dan jantan saja. Pakan yang diberikan juga harus bermutu, dengan ransum hariannya 30% dan berat biomasa ikan per hari. Makanan sebaiknya berupa pelet yang berkadar protein berkisar 30%, dengan kadar lemak 6-8%. Pemberian pakan sebaiknya dilakukan oleh teknisnya sendiri, dapat diamati nafsu makan ikan-ikan itu. Pakan yang diberikan kiranya dapat habis dalam waktu 5 menit. Jika pakan tidak habis dalam waktu 5 menit berarti ikan mendapat gangguan, seperti serangan penyakit, perubahan kualitas air, udara panas, terlalu sering diberikan pakan. Demikian yang dapat saya sampaikan tentang pembesaran ikan nila di kolam tanah sampai panen versi Berkahpedia. Semoga bermanfaat dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara tekan like, subscribe dan share supaya Anda tidak ketinggalan info-info yang lain.